Hari itu langit cerah seperti biasa. Di desa kecil di lereng Gunung Slamet, warga mulai beraktivitas sejak fajar. Para petani menyiapkan cangkul dan benih, anak-anak berjalan ke sekolah, dan para ibu menyiapkan sarapan di dapur kayu. Tak ada yang menyangka bahwa siang itu akan menjadi salah satu hari yang paling bersejarah dan menegangkan bagi desa mereka. Sejak pagi, suara burung terasa lebih riuh dari biasanya. Beberapa warga tua duduk di beranda, mengernyitkan dahi melihat matahari yang terasa lebih terik dari biasanya. Seperti ada yang aneh, gumam Pak Manto, seorang petani tua. Ia merasakan hawa panas yang berbeda, meskipun angin bertiup sejuk. Pukul 10 pagi, tiba-tiba semua radio di desa berhenti berfungsi. Sinyal ponsel menghilang, dan listrik padam seketika. Di kantor kepala desa, Pak Lurah dan beberapa staf mencoba menghubungi kota kecamatan, tapi telepon tak berbunyi. Kegelisahan mulai menyelimuti warga, tapi mereka belum tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di sekolah dasar, guru-guru mencoba menenangkan murid yang mulai gelisah karena kipas angin tak berputar. Beberapa anak mulai rewel, merasa gerah dan haus. Ibu Sari, salah satu guru, mengajak anak-anak keluar kelas, mencari udara segar di bawah pohon mangga di halaman sekolah. Ketika jarum jam mendekati pukul 11, langit tiba-tiba meredup meskipun tak ada awan yang menutupi matahari. Seperti ada selubung tipis yang menutupi sinar mentari. Suasana terasa ganjil, dan warga mulai berkumpul di balai desa. Pak Lurah naik ke podium, mencoba menenangkan warga yang mulai panik. Bapak Ibu sekalian, mohon tetap tenang. Kami sedang berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi, ujar Pak Lurah. Namun, dalam hati ia sendiri merasa cemas. Ia pernah membaca berita bahwa badai matahari bisa menyebabkan gangguan besar pada listrik dan komunikasi, tapi ia tak menyangka dampaknya akan secepat ini. Di sawah, Pak Manto dan petani lainnya melihat hal yang lebih aneh. Alat semprot listrik yang mereka bawa tiba-tiba mati. Beberapa burung beterbangan rendah dan tampak linglung. Matahari kini terlihat seperti bola api yang lebih besar dari biasanya, dengan lingkaran cahaya samar di sekelilingnya. Suasana semakin tegang saat terdengar suara gemuruh dari arah barat. Petir, tapi cuaca cerah, bisik seorang pemuda. Namun suara itu bukan petir. Itu adalah hasil dari badai geomagnetik yang merambat melalui atmosfer. Beberapa jam kemudian, kabar dari kota kecamatan akhirnya sampai ke desa. Seorang pengendara motor datang membawa pesan dari pemerintah daerah. Badai matahari yang sangat besar sedang terjadi, dan seluruh wilayah Indonesia mengalami gangguan jaringan komunikasi dan listrik. Warga desa diminta tetap tenang dan mengurangi penggunaan peralatan elektronik yang tidak mendesak. Ini seperti kembali ke zaman dulu, kata Bu Lastri sambil menyalakan pelita minyak di dapur. Saat malam tiba, langit desa yang biasanya gelap tanpa listrik justru terlihat luar biasa indah. Cahaya aurora samar-samar muncul di cakrawala, fenomena langka yang jarang terlihat di Indonesia. Anak-anak berlari keluar rumah, takjub melihat cahaya warna-warni di langit. Meski indah, suasana tetap terasa mencekam. Petani khawatir tanaman mereka rusak akibat gangguan elektromagnetik.
Nelayan di desa sebelah tidak berani melaut karena takut kompas dan GPS mereka tak akurat. Keesokan harinya, badai matahari masih berlanjut. Warga desa mulai terbiasa dengan kehidupan tanpa listrik dan teknologi. Mereka kembali menggunakan metode tradisional, seperti bertani dengan cangkul dan menanak nasi di tungku kayu. Di balai desa, warga berkumpul setiap malam mendengarkan berita dari radio tua milik Pak Harto yang berjalan dengan baterai. Kita harus bersiap jika badai ini berlangsung lebih lama, ujar Pak Lurah dalam pertemuan malam itu. Dalam kondisi seperti ini, rasa gotong royong antar warga semakin terasa. Mereka saling membantu menyalakan api, berbagi makanan, dan memastikan tetangga yang lanjut usia tetap aman. Seminggu berlalu, badai matahari perlahan mereda. Sinyal ponsel mulai kembali, meski listrik belum sepenuhnya pulih. Desa mulai bangkit kembali, tapi pengalaman itu meninggalkan jejak dalam ingatan setiap warga. Anak-anak yang tadinya mengeluh karena tidak bisa bermain game di ponsel kini lebih sering bermain tradisional seperti egrang dan petak umpet. Ternyata menyenangkan juga, kata Dika, salah satu anak desa. Para petani mulai belajar cara membuat kompas sederhana dari bahan alami. Mereka menyadari pentingnya memahami alam dan tidak sepenuhnya bergantung pada teknologi. Dalam acara syukuran desa, Pak Lurah menyampaikan pesan penting. Kita telah belajar bahwa alam bisa menunjukkan kekuatannya kapan saja. Kita harus selalu siap dan menjaga lingkungan agar kita hidup selaras dengannya. Desa itu kini dikenal sebagai Desa Tangguh Badai Matahari. Mereka mendirikan pusat edukasi untuk mengajarkan generasi muda cara bertahan dalam situasi darurat seperti ini. Meskipun badai telah berlalu, cerita tentang matahari mengamuk tetap menjadi legenda di desa itu. Malam-malam saat aurora terlihat, warga berkumpul dan mengenang pengalaman itu bersama-sama. Anak-anak sering meminta kakek nenek mereka menceritakan kembali kejadian itu. Waktu matahari marah, kita semua bersatu, begitu kalimat yang selalu mereka dengar. Para peneliti dari kota pun datang ke desa, ingin mengetahui bagaimana masyarakat desa mampu bertahan dan beradaptasi. Mereka kagum dengan ketahanan dan solidaritas warga desa. Tahun demi tahun berlalu, dan setiap peringatan badai matahari diadakan festival kecil di desa itu. Sebuah monumen kecil didirikan di alun-alun desa, sebagai pengingat bahwa kekuatan terbesar bukanlah teknologi, tapi kebersamaan. Desa itu tetap sederhana, tapi hati dan semangat warganya selalu membara seperti mentari di siang hari. Mereka belajar bahwa dalam setiap badai, selalu ada pelajaran berharga yang bisa diambil. Setelah badai matahari mereda sepenuhnya, desa itu memasuki masa pemulihan. Listrik mulai menyala, meskipun sering kali padam. Namun, warga tidak lagi bergantung sepenuhnya pada listrik seperti sebelumnya. Mereka telah membangun sistem cadangan dengan lampu minyak dan lilin yang dibuat sendiri. Pak Manto, yang kini menjadi panutan banyak petani, memulai tradisi baru di desa. Setiap malam, ia mengumpulkan para pemuda di ladangnya, mengajari mereka cara menanam dengan metode organik tanpa alat listrik. Kita tak tahu kapan badai seperti ini akan terjadi lagi, katanya sambil menanam bibit padi di sawah yang mulai menghijau. Di sekolah, Ibu Sari mulai mengajarkan pelajaran baru tentang fenomena alam. Ia membawa buku tua tentang astronomi dan menjelaskan tentang matahari, aurora, dan dampak badai geomagnetik.
Murid-muridnya mendengarkan dengan antusias, seolah mereka sedang mempelajari kisah petualangan nyata. Malam-malam di desa terasa lebih hidup. Setelah makan malam, warga berkumpul di alun-alun desa. Mereka membawa tikar dan duduk bersama, bercerita di bawah langit yang kembali tenang. Pak Harto seringkali membacakan berita terbaru dari radio tuanya, menghubungkan desa dengan dunia luar yang terasa jauh. Sebuah kebun kecil didirikan di belakang balai desa. Kebun ini dikelola secara bersama-sama, dan hasilnya digunakan untuk membantu warga yang kurang mampu. Badai ini mengajarkan kita bahwa kita harus berbagi, kata Pak Lurah saat meresmikan kebun tersebut. Desa ini juga menjadi tujuan wisata kecil. Orang-orang dari kota datang untuk merasakan ketenangan dan belajar tentang ketahanan warga. Mereka tertarik dengan kisah bagaimana desa bertahan selama badai matahari. Warga menyambut dengan ramah dan berbagi pengalaman mereka. Seorang mahasiswa dari universitas ternama di Jakarta bahkan tinggal di desa selama beberapa bulan. Ia menulis tesis tentang ketahanan komunitas dalam menghadapi krisis. Desa ini memiliki kekuatan yang jarang saya temui di tempat lain, katanya dalam sebuah wawancara lokal. Di musim panen berikutnya, hasil pertanian melimpah. Pak Manto dan petani lainnya percaya bahwa badai matahari, meskipun membawa tantangan, juga membawa berkah tersembunyi. Tanah menjadi lebih subur, dan tumbuhan tumbuh lebih cepat dari sebelumnya. Kegembiraan melanda desa saat perayaan panen tiba. Warga mengadakan festival kecil-kecilan dengan tarian tradisional dan permainan rakyat. Anak-anak berlari-lari membawa lampion buatan sendiri, menerangi malam yang hangat dan penuh canda tawa. Pak Lurah kemudian mengajukan ide untuk membuat perpustakaan desa. Kita harus belajar lebih banyak, agar bisa bersiap menghadapi masa depan, katanya. Dengan bantuan donasi dari warga kota yang terinspirasi oleh kisah desa ini, perpustakaan pun berdiri. Buku-buku tentang sains, alam, dan teknologi mengisi rak-raknya. Desa ini perlahan berubah menjadi pusat edukasi lokal. Sekolah-sekolah dari desa lain datang untuk belajar tentang ketahanan komunitas. Guru-guru dari desa ini sering diundang untuk berbicara di kota-kota besar, membagikan pengalaman mereka menghadapi badai matahari. Waktu berlalu, dan aurora yang dulu menjadi tanda badai kini menjadi kenangan indah. Setiap kali aurora muncul, warga berkumpul di lapangan dan mengadakan doa bersama. Mereka percaya bahwa alam sedang mengingatkan mereka untuk tetap rendah hati dan bersyukur. Para pemuda desa mulai mengembangkan teknologi sederhana yang ramah lingkungan. Beberapa dari mereka membuat pembangkit listrik tenaga surya kecil untuk digunakan saat listrik padam. Matahari bisa membawa badai, tapi juga bisa memberi energi, kata Dika yang kini tumbuh menjadi remaja berbakat. Ibu-ibu desa membuka pasar malam setiap akhir pekan. Mereka menjual kerajinan tangan dan hasil bumi organik. Pasar ini menjadi ajang berkumpul dan mempererat hubungan antar warga. Badai membuat kita lebih dekat satu sama lain, ujar Bu Lastri sambil menjual kue tradisionalnya. Pak Lurah juga menginisiasi pelatihan tanggap bencana. Warga diajari cara menghadapi berbagai bencana alam, mulai dari gempa hingga badai geomagnetik. Setiap warga memiliki peran, dari membantu evakuasi hingga memastikan ketersediaan pangan. Kisah desa ini menyebar ke seluruh negeri. Sebuah film dokumenter dibuat,
menceritakan bagaimana desa kecil di lereng gunung bisa bertahan dari badai matahari terbesar dalam sejarah. Film ini memenangkan penghargaan di festival internasional. Anak-anak desa bermimpi lebih besar. Mereka bercita-cita menjadi ilmuwan, astronom, dan insinyur. Kami ingin tahu lebih banyak tentang bintang dan matahari, kata Rani, gadis kecil yang sering membantu ibunya di kebun. Desa ini juga mulai menanam pohon di setiap sudut. Mereka percaya bahwa menjaga alam adalah kunci untuk mencegah bencana yang lebih besar. Setiap tahun, warga desa bersama-sama menanam ratusan bibit pohon di lereng gunung. Pak Manto, yang kini semakin tua, sering duduk di bawah pohon beringin di tengah desa. Ia tersenyum melihat anak-anak bermain dan aurora yang kadang muncul di malam hari. Alam adalah guru terbaik kita, katanya pelan. Desa ini tetap sederhana, tapi memiliki jiwa yang kuat. Setiap badai yang datang akan selalu dihadapi dengan keberanian dan gotong royong. Warga percaya bahwa kekuatan mereka bukanlah teknologi, melainkan kebersamaan dan ketangguhan hati. Ketika para peneliti bertanya apa rahasia desa ini dalam bertahan, Pak Lurah hanya menjawab dengan senyuman. Kami saling menjaga, dan itu sudah cukup. Desa kecil itu terus berkembang, tapi selalu mempertahankan kearifan lokalnya. Mereka tahu bahwa badai bisa datang kapan saja, tapi mereka akan selalu siap, bersama-sama, menghadapi apapun yang terjadi.